Ferran Torres mungkin sedang berada di titik paling aneh dalam karirnya. Baru saja pulang dari Piala Dunia sebagai salah satu pahlawan Spanyol, tetapi bukannya mendapat kepastian masa depan di Barcelona, dia justru semakin dekat dengan pintu keluar Camp Nou. Dan klub yang siap menampungnya bukan klub sembarangan, Paris Saint-Germain. Yang membuat transfer ini semakin menarik, orang yang berpotensi mengubah nasib Ferran di Paris adalah sosok yang sudah sangat mengenalnya, Luis Enrique. Ya, pelatih yang pernah menangani Ferran di tim nasional Spanyol. Lantas, kenapa PSG begitu ngotot mengejar Ferran Torres? Dan yang lebih menarik lagi, apakah Enrique memang melihat sesuatu yang selama ini gagal dilihat Barcelona? Sebelum membahas PSG, kita harus melihat situasi Ferran terlebih dahulu. Beberapa musim terakhir, Ferran memang tidak lepas dari kritik. Di Barcelona, performanya sering dianggap belum sesuai dengan ekspektasi. Ia beberapa kali menjadi pilihan yang dipertanyakan, bahkan dianggap sebagai salah satu pemain yang gagal memenuhi harapan. Namun Piala Dunia 2026 mengubah semuanya. Ferran pulang ke Barcelona dengan pengalaman berbeda setelah membantu Spanyol meraih trofi Piala Dunia. Masalahnya, masa depannya di Barcelona masih belum benar-benar jelas. Kontrak Ferran memang masih menyisakan sekitar 1 tahun, tetapi belum ada kepastian mengenai kontrak baru. Dan bagi Barcelona, kondisi ini cukup berbahaya. Jika Ferran bertahan sampai kontraknya habis, Barcelona berpotensi kehilangan sang pemain secara gratis. Karena itu, jika memang ada tawaran serius, menjual Ferran sekarang bisa menjadi pilihan yang masuk akal secara finansial. Disinilah PSG masuk. Kabarnya, Ferran sudah semakin dekat dengan Paris setelah mencapai kesepakatan personal mengenai kontrak berdurasi 5 tahun. Tetapi kesepakatan dengan pemain bukan berarti transfer sudah selesai. PSG masih harus bernegosiasi dengan Barcelona mengenai biaya transfer. Dan justru bagian inilah yang bisa menentukan apakah Ferran benar-benar akan memakai jersey Paris musim depan. Lalu kenapa PSG menginginkannya? Jawabannya sederhana, fleksibilitas. Ferran bukan pemain yang hanya bisa dimainkan di satu posisi. Ia dapat bermain sebagai penyerang tengah, winger kanan maupun winger kiri. Bagi Luis Enrique, karakter seperti ini sangat berharga. Sebab Enrique dikenal menyukai sistem permainan yang dinamis. Pemain harus mampu berpindah posisi, bergerak tanpa bola, melakukan pressing, dan memahami kapan harus masuk ke ruang kosong. Dan Ferran sudah mengenal sistem tersebut. Mereka pernah bekerja sama di tim nasional Spanyol. Artinya, jika transfer benar-benar terjadi, Ferran tidak harus memulai semuanya dari nol. Ia sudah tahu bagaimana Enrique ingin timnya bermain. Tapi ada alasan lain yang jauh lebih penting. PSG memang sedang membutuhkan tambahan amunisi di lini depan. Gonzalo Ramos disebut telah bergabung dengan AC Milan. Beberapa pemain lain juga dikaitkan dengan kepindahan. Bahkan masa depan Bradley Barcola masih menjadi tanda tanya setelah muncul ketertarikan dari Liverpool. Jadi PSG membutuhkan pemain yang bukan hanya bisa mencetak gol, tetapi juga mampu mengisi beberapa posisi sekaligus. Dan Ferran memenuhi kriteria tersebut. Menariknya, PSG tidak hanya mengejar Ferran, mereka juga dikaitkan dengan winger muda Ajax, Mika Götze. Jika keduanya berhasil didatangkan, PSG akan mendapatkan kombinasi yang menarik. Ferran bisa memberikan pengalaman dan kontribusi lebih cepat, sementara Götze bisa diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang. Namun cerita Ferran tidak berhenti di masalah posisi dan kebutuhan skuad. Ada faktor Luis Enrique yang membuat transfer ini semakin menarik. Karena Enrique memiliki reputasi sebagai pelatih yang mampu mengubah pemain yang sebelumnya diragukan menjadi pemain penting. Contoh paling jelas adalah Ousmane Dembélé. Ketika berada di Barcelona, Dembélé sering mendapatkan kritik. Namun setelah berada di PSG dan bekerja di bawah sistem Enrique, perannya berkembang. Ia menjadi bagian penting dari pressing PSG dan akhirnya mampu mencapai level tertinggi dalam karirnya. Vitinha juga mengalami perkembangan besar di Paris, begitu pula Fabian Ruiz. Mereka menunjukkan bahwa sistem Enrique
bisa membuat pemain tertentu terlihat jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Dan sekarang, Ferran Torres bisa menjadi proyek berikutnya. Pemain yang selama ini dianggap tidak konsisten justru bisa mendapatkan lingkungan yang tepat untuk berkembang. Bahkan ada satu hal yang membuat hubungan Ferran dan Enrique semakin unik. Keduanya memiliki kedekatan sejak berada di lingkungan sepak bola Spanyol. Ferran bahkan pernah memiliki hubungan dengan putri Luis Enrique. Jadi, hubungan mereka bukan sekedar hubungan mantan pemain dan pelatih. Ada sejarah personal yang membuat keduanya sudah saling mengenal cukup lama. Bayangkan situasinya, Ferran sedang berada dalam ketidakpastian di Barcelona. Kemudian datang tawaran dari PSG, dan orang yang menginginkannya adalah Luis Enrique, pelatih yang sudah tahu karakter, kemampuan, dan gaya bermainnya. Sulit untuk tidak tergoda, apalagi PSG datang sebagai salah satu kekuatan terbesar Eropa. Namun tentu saja, Ferran tidak akan otomatis menjadi pemain utama. Lini depan PSG tetap penuh persaingan. Ia harus membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan menit bermain. Tetapi sistem rotasi Enrique bisa menjadi keuntungan. PSG akan menjalani musim panjang dengan banyak kompetisi, liga domestik, liga Champions, hingga turnamen lainnya, membuat Enrique membutuhkan banyak pemain berkualitas. Dan Ferran bisa menjadi pemain yang sangat berguna karena mampu mengisi beberapa posisi. Jadi transfer ini sebenarnya bukan sekedar cerita tentang pemain Barcelona yang pindah ke PSG. Ini adalah pertarungan antara dua kemungkinan. Barcelona mungkin melihat Ferran sebagai pemain yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Sementara Luis Enrique mungkin melihatnya sebagai pemain yang belum menemukan lingkungan yang tepat. Dan kalau Enrique benar-benar berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik Ferran, Barcelona bisa saja menjadi pihak yang menyesal. Karena terkadang seorang pemain bukan benar-benar buruk, dia hanya belum menemukan pelatih yang tahu cara menggunakannya. Sekarang Ferran memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Jika transfer ke PSG benar-benar terjadi, satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah Ferran Torres akan tetap menjadi pemain yang sering diragukan? Atau justru Luis Enrique akan mengubahnya menjadi senjata baru PSG? Kalau menurut kalian, Ferran benar-benar bergabung dengan PSG, berapa gol yang mampu dia cetak musim depan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.